Halo, nama gue Kajam dan gue seorang driver online. Oke, seperti yang udah gue bahas kemarin terkait di part 1 tentang apa aja sih 5 hal yang menurut gue itu wajib disiapin buat lu yang pengen jadi driver online. Dan bagi yang belum nonton, lu boleh cek video gua yang sebelumnya. Di situ gua ngebahas 5 hal yang menurut gua wajib lu siapin untuk jadi seorang driver online. Tapi ada hal yang menurut gua harus gua tambahin di yang kemarin itu, yaitu masalah HP ya. Iya, tentu lu HP harus punya. Ntar biar lu bisa dapat order tuh ya pakai HP, karena handphone itu alat buat lu install aplikasinya. Mungkin itu ya. Yang selanjutnya di part 2 ini sesuai dengan apa yang gue janjiin, gue mau ngebahas mana sih yang aplikasi yang terbaik di 2026 ini, yang secara ordernya masih ada, bonusnya masih ada, dan ya menjanjikan lah gitu. Oke lah, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Grab dulu aja ya, kita bicara masalah Grab. Oke, yang pertama Grab. Grab, kalau lu daftar di kota di mana domisili lu itu atau tempat tinggal lu itu kota besar, lu pakai Grab pasti bakal ramai banget sih ordernya, pasti ramai banget, dan lu harus nyiapin bener-bener tenaga, mental, pikiran tuh bener-bener kalau lu di lokasi ramai. Tapi kalau bang, gue bukan di kota besar nih, gimana nih? Selama ini yang gue selalu dengar ya dari beberapa teman-teman driver online daerah, kalau di daerah itu bukan tidak ada, tapi nggak sebanyak kayak di ibu kota atau kayak di Bogor, Jakarta, atau Bandung, atau mungkin Surabaya, di kota-kota besar di Indonesia lah gitu. Itu memang kalau lu di daerah agak kurang, dan gue dengar sendiri mereka itu butuh pengorbanan di mana mereka harus lari ke kota besar untuk bisa dapetin orderan yang lebih melimpah gitu ya. Karena bagaimanapun Grab ini multinasional ya, dan bahkan internasional setahu gue kan. Memang asalnya dari Malaysia dia. Di Malaysia ya ada, bahkan gue dengar di Vietnam juga ada gitu kan. Nah, dari situ ekspansi pasarnya menurut gue nggak terlalu sulit-sulit amat ya. Kalau domisili lu di luar tempat jauh ya memang agak kurang, tapi ya lu harus mau ada sedikit pengorbanan untuk lari ke tempat yang lebih ramai, ke kota yang lebih besar. Mungkin itu. Bang, keuntungannya apa aja sih kalau gue daftar Grab? Grab ini banyak ya keuntungannya. Itu ada beberapa, misalkan ordernya ya lumayan melimpah. Terus ada bonusnya juga, dan mekanisme bonus itu di Grab berbeda-beda ya, nggak sama. Ada namanya Grab Benefit, dan itu lo bisa mendapatkan keuntungan dari Grab, dan keuntungannya itu dalam bentuk apa? Banyak ya, kayak diskon ganti oli, terus lo dapat sembako dan lain-lain lah ya. Nanti nanti gue kasih link di bawah buat dicek Grab Benefit itu apa aja sih. Dan sepengetahuan gua, yang namanya Grab Benefit itu tergantung dari tingkatan level lu sebagai driver. Karena di Grab itu ada tingkatan level di mana lu harus bisa naikin level untuk mendapatkan Grab Benefit yang lebih besar ya. Kayak misalkan lu tingkatannya anggota, terus pejuang, satria, dan lain-lain ya. Ke atas ada empat tingkatan gitu. Terus bang, penumpang Grab gimana ya? Apakah mereka rese-rese? Sebenarnya mau apapun itu aplikasinya, ya penumpangnya sama aja, seperti itu aja, nggak ada bedanya. Mereka juga berbagai macam orang ya, yang lu harus siap sendiri untuk menghadapinnya. Dan sejauh ini sih gue bilang Grab itu ya lumayan, dan masih terbaik lah. Walaupun nanti ada di pembahasan kedua terkait Gojek atau Gokar. Nah, bang, gue mau nanya tarifnya gimana? Kalau bicara tarif sampai saat ini ya,
pendapatan paling rendah itu, kalau lu mau seneng main hemat ya lu bisa ngedapetin argo-argo kecil ya 13.000, tapi menurut gua hemat itu nggak terlalu menguntungkan ya, malah boncos gue bilang ya. Tapi kalau misalkan lu matiin hemat ya itu kembali lagi ke cara lu menilai atau mengatur keuangan lu di dalam usaha lu ini di sini ya. Dan masalah tarif ini sampai kapanpun juga gue juga masih belum paham mekanisme penilaian seperti apa, mungkin hanya pihak aplikasi yang tahu. Oke, itu sekilas tentang Grab kalau lu mau daftar Grab. Dan yang kedua kita bicara masalah Gojek Gokar. Gojek atau Gokar sebenarnya gue bilang ya gak jauh-jauh beda amat sih, tipis-tipis lah. Kalau di lu domisilinya di kota besar ya lu orderan lu melimpah, kalau lu tinggalnya di kota kecil ya orderannya ya begitu-gitu aja ya. Tapi sama aja, kalau lu mau lari ke kota besar ya kemungkinan dapat peluang order besar, order yang bagusnya juga semakin besar ya. Untuk masalah bonus menurut gue ya sistem Gojek ini lebih mudah buat didapat dan lebih realistis sih menurut gue ya. Dan nanti gue juga taruh link di bawah ada untuk apa sih keuntungan lu di Gojek juga sama kayak di Grab. Lu juga harus naikin tingkatan dari mulai member biasa ya sampai juara gitu, ada 3 tingkatan. Nah itu juga lu harus lu kejar. Dan untuk bicara masalah penumpang ya gue bilang tadi sama aja, ada bedanya. Kalau di Gokar ya gitu-gitu juga, sama aja kayak di Grab. Kalau bicara di bonus seperti yang gue bilang tadi ya lumayan, sama aja lah sosok, tapi ya Gojek menurut gue bonusnya yang paling lumayan ya sampai saat ini, karena di tingkatan levelnya juga lebih mudah untuk didapat. Terus bang, untuk naikin levelnya itu gimana? Ya perbanyaklah order yang lu. Jadi ada enggak nih, gue sedikit kesimpulan ya antara Gojek dan Grab ini terkait dengan bonus. Jadi lu harus bisa mencapai target order dan jam online. Jadi ibaratnya dalam 1 bulan itu lu kalau mau naik tingkatan ya minimal sedikitnya lu 20 atau 26 hari lu harus wajib online. Jadi lu narik selama 26 hari order tuh ya minimnya ya sedikit-dikitnya lu 5 atau 5 order lah, atau 10 lah paling banyak ya. Kalau lu bisa capai itu mungkin akan mempercepat lu untuk naik level baik Gojek ataupun Grab. Dan jangan banyak pilih-pilih order ya. Kalau lu pilih-pilih order performa lu hancur, itu berpengaruh, karena performa itu mempengaruhi pendapatan lu dan juga mempengaruhi kenaikan level lu. Itu sedikit kesimpulannya. Terus bang, gimana nih kalau di Gojek atau di Gokar? Ini bicara masalah benefit, sama aja keuntungannya, benefitnya gue bilang nggak jauh beda sama Grab. Apa yang lu dapat, apa yang mereka kasih ke kita itu nggak jauh beda lah, sama aja. Cuman kalau di Gojek menurut gue agak lebih realistis. Oke, jadi dari dua ini, Gojek dan Grab ini, gue simpulin ya, nggak jauh beda sebenarnya. Lu mau apa sih? Senangnya mau main Gojek atau Gokar? Gojek atau Grab? Ya menurut gue sama aja. Mau Gojek atau Grab, lu sama aja. Ya lu mau pusing-pusing nggak usah lu pilih salah satu, lu daftar aja dua-duanya. Kalau ditanya bang, nanti kalau gue daftar dua-duanya ke Bennett nggak akan ke Bennett. Percaya sama gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Banyak banget driver. Mungkin kalau dulu ya nggak tahu ya, dulu banyak waktu gue pertama narik ketentuan nggak boleh punya aplikasi kompetitor misal. Jadi kadang pakai 2 HP gitu kan, beda-beda. Tapi so far sampai sehari ini nggak pernah tuh gue denger yang di Bennett karena punya 2 aplikasi gitu. Aman-aman aja. Kadang gue juga narik pakai 2 aplikasi, kadang Grab dan Gojek gue onin dua-duanya kalau misalkan memang gue belum dapat order ya. Jadi itulah sedikit kesimpulan. Kalau lu bingung mikir gue mau daftar Gojek apa Grab ya, kalau lu memang orangnya senang pilih-pilih ya silakan pilih salah satu.
Kalau lu merasa gue butuhnya aplikasi biar gue bisa dapat duit, ya lu bisa pilih dua-duanya juga, nggak masalah gitu kan. Lu boleh ambil dua-duanya, lu boleh daftar dua-duanya. Nah itu sedikit kesimpulan gua. Kalau lu bingung gimana milih aplikasi mana yang lu mau daftar, menurut gua ya Gojek dan Grab itu bagus dua-duanya. Kalau ditanya Bang Maxim, InDrive gimana? Gue dulu pernah daftar Maxim dan ada order tapi jarang banget. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau sekarang kayak gimana ordernya gue nggak tahu, dan gue gue pernah daftar Maxim tapi sekarang gue nggak pernah ngejalanin Maxim. InDrive gue pernah daftar juga, tapi waktu itu gue agak skeptis dengan sistem mekanisme tawar menawar kargonya itu ya. Kecuali kalau misalkan waktu itu gue InDrive tuh gue pakai kalau gue mau pulang dan gue posisi gue jauh, gue nyari yang searah, ya udah gue nyalain dah dong. Yang penting gue dapet bensin aja buat pulang gitu. Tapi ya tetap hoki-hokian lah itu gitu. Nah Maxim InDrive ini juga boleh kalian coba kalau kalian penasaran. Mekanisme pendaftarannya juga sama online. Aku lupa bilang, nanti lu juga kalau udah daftar itu wajib datang ke GDC kalau di Grab. Kalau di Gokar itu ada kantor cabangnya lah ya, dua-duanya kantor cabang lah gitu. Lu wajib datang ke kantor cabang terdekat untuk verifikasi kendaraan dengan data-data kendaraan lu dan data-data diri lu. Jadi nanti pastikan semuanya udah siap, pastikan semuanya udah well prepare, biar ketika lu daftar semua langsung aktif. Nah mungkin itu sedikit masukan dari gua, saran dari gua. Nanti di part 3 mungkin gua akan membahas terkait dengan bonus untuk lebih terperinci ya. Bonus dari aplikasi mana sih yang lebih mudah didapat dan ibaratnya lu lebih realistis untuk mendapetinnya, dan jumlahnya besaran mana sih. Nanti gua akan bahas di part 3 untuk terkait bonus dari masing-masing aplikasi. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, share, and like channel gua biar gua makin berkembang. Terima kasih banyak yang udah mau nonton dan yang udah mau dukung gua ya dengan cara subscribe. Terima kasih, bye bye.